Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istimata, mahasiswa Program Studi Informatika Telkom University Surabaya, dengan NIM 1203230013. Pada kesempatan ini, saya tidak hanya ingin membahas soal coding atau hal-hal teknis seputar komputer. Lebih dari itu, saya ingin berbagi tentang sebuah perjalanan pemikiran yang saya alami melalui rangkaian kuliah tamu yang sangat berkesan menurut saya. Perjalanan ini membuat sudut pandang saya berubah dari yang awalnya melihat informatika sebatas barisan kode menjadi sebuah bidang yang membawa tanggung jawab moral yang cukup besar. Presentasi ini merupakan rangkuman dari 3 sudut pandangan utama, yaitu kesehatan, pemerintahan, dan industri. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar bahwa teknologi berkembang sangat cepat. Namun, ada satu pertanyaan yang cukup besar. Apakah keahlian teknis saja cukup? Dari materi yang saya pernah pelajari, dari ketiga materi yang pernah saya pelajari, jawabannya jelas, tidak. Tanpa etika, teknologi bisa berbahaya, dan tanpa prinsip belajar terus-menerus atau lifelong, kita akan usang. Mari kita bedah satu persatu, dimulai dari sektor yang paling krusial, yaitu nyawa manusia. Pertama, mari kita lihat pandangan dari Bapak Mambaul tentang IT di rumah sakit. Dia pernah berkata, jujur saja, dulu saya berpikir staf IT di rumah sakit itu kerjanya hanya membersihkan printer, memperbaiki printer, memastikan wifi lancar, tapi ternyata itu adalah hal yang salah besar. Realitanya, praktisi IT di sana adalah garda digital penjaga nyawa. Di balik dokter yang hebat, ada sistem kompleks yang harus running 24 jam tanpa henti. Jika sistem ini down sebentar saja, penanganan pasien bisa terhambat dan fatal akibatnya. Inilah yang disebut mindset Python safety first. Tantangan terbesar bukan cuma soal coding, tapi komunikasi kita harus bisa menjadi penerjemah bahasa teknis yang rumit. Menjadi bahasa yang dimengerti dokter dan perawat. Dan yang paling menampar adalah soal etika. Di rumah sakit, data pasien adalah data yang paling sensitif. Bahkan musuh terbesarnya kadang bukanlah seorang hacker, tapi rasa kepo terhadap diri kita sendiri, yaitu rasa penasaran kita sendiri, mengintip rekaman medis pasien, publik figur, atau kenalan tanpa izin adalah pelanggaran berat. Di sini integritas kita diuji, apakah kita bisa menahan diri demi privasi orang lain atau tidak. Selanjutnya, kita beralih ke skala yang lebih luas, negara. Dari Bapak Rivers, saya belajar tentang peran IT di pemerintahan, khususnya dalam konteks Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai smart city. Teknologi di pemerintahan itu ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memudahkan layanan publik, di satu sisi lainnya risiko adalah kedaulatan data negara. Ada 4 pilar etika yang ditemukan beliau. Yang pertama adalah integritas. Jangan pernah salah gunakan akses istimewa. Yang kedua, akuntabilitas. Semua harus ada jejak digitalnya. Yang ketiga, objektivitas. Memilih vendor teknologi itu harus karena kualitas, bukan karena titipan politik. Yang keempat, penghormatan privasi warga negara. Satu hal yang sangat relevan bagi kita, jangan biasakan budaya bypass. Seringkali karena dikejar deadline peresmian proyek, kita tergoda mematikan fitur keamanan agar cepat selesai. Budaya saling pinjam password atau kirim data rahasia lewat WA biasanya harus ditinggalkan.
Kecepatan tidak boleh mengorbankan keamanan. Kuliah tamu yang ketiga, terakhir, dan yang paling personal bagi saya adalah sesi dari Ibu Alessa Velia. Ada satu cerita beliau yang sangat relate. Siapa di sini yang pernah merasa salah jurusan? Beliau pernah merasakannya. Dulu pemrograman baginya adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Tapi beliau mengajarkan suatu hal, pemrograman itu bukanlah hafalan sintaks, tapi seni memecahkan masalah atau problem solving. Bahasa pemrograman itu kayak baju, trennya ganti-ganti tiap tahun. Tapi logikanya, algoritmanya, dan OOP-nya itu kayak postur tubuh. Tidak akan berubah. Kalau fundamental kita kuat, kita bisa belajar bahasa pemrograman yang lainnya. Bahasa pemrograman yang lebih banyak. Beliau juga membawa nilai etika di dalam teknis. Contoh simpelnya, amanah. Amanah bagi programmer itu bukan cuma jujur di mulut, tapi dibuktikan dengan teknis, misalnya wajib melakukan hashing enkripsi pada password user. Jangan pernah simpan password dalam bentuk teks biasa atau plain text. Itu standar moral yang tak bisa ditawar. Teman-teman, dari ketiga kuliah tamu tersebut, sampailah saya pada satu kesimpulan reflektif, profesi informatika adalah profesi belajar sepanjang hayat, lifelong learning, tidak ada kata tamat dalam kamus kita. Saya sadar ijazah sarjana yang nanti saya pegang hanya tiket masuk. Jika saya berhenti belajar hari ini, sama saja saya sedang merencanakan kehancuran diri saya di masa depan. Komitmen saya ke depannya jelas. Belajar bukan lagi transaksi demi nilai IPK, tapi harus jadi gaya hidup, baik itu lewat kursus mandiri, komunitas, maupun mengikuti standar etika terbaru. Sebagai penutup, saya ingin mengutip inti dari semua materi ini, teknologi itu netral. Kitalah yang memberikan nilai untuk menyongsong masa depan. Indonesia tidak hanya butuh infrastruktur canggih, tapi butuh manusia digital yang punya kompas moral. Menjadi ahli IT bukan hanya soal menulis kode yang canggih, tapi tentang mendedikasikan kode tersebut untuk menyelamatkan nyawa, melayani negara, dan menjaga amanah. Saya Muhammad Ismata, terima kasih dan sampai jumpa.